Kalau orang seperti itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya dia ingin dekat sama atasan atau sama pimpinan ketua umum partainya agar dia mendapatkan tujuan. Ya tujuannya dah gitu. Jangan kita minta sama Allah, ya Allah bagi gue nih, kagak begitu. Jadi istilahnya doa boleh, tapi ada kerjaannya juga, ada ikhtiarnya. Kita kerja, yang jadi ini kita ngobjek, banyak dah tuh. Gimana cara-caranya dah tuh, cari rezekinya. Masing-masing punya, yang jadi petani dia pergi ke sawah, yang jadi pekerja dia datang ke kantor, yang punya profesi dokter dia datang ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini was saqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi man liman uluzu bihi siwaka inda hululil hadisil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Summa ridha an Abi Bakr wa an Umarin wa an Ali wa an Uthman dzil karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim dalam rangka kita mengkaji kajian-kajian yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, seringkali kita mendengar kata caper, cari perhatian, sama carmuk, cari muka. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, kalau cari muka
kita nggak bakal asing nih dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu dalam pekerjaan di perusahaan maupun di partai atau di mana-mana, pasti ada orang yang caper dan cari muka, carmuk ya istilahnya gitu. Kalau orang seperti itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya dia ingin dekat sama atasan atau sama pimpinan ketua umum partainya agar dia mendapatkan tujuan, ya tujuannya dah gitu. Jadi istilah carmuk ini emang udah sangat apa ya, sangat ya udah familiar sekali gitu. Bagaimana kita menyikapi carmuk? Karena kalau kita carmuk ini ada batas waktunya. Kalau pimpinan kita berganti, masa kita mau cari muka lagi sama yang pimpinan yang baru? Itu pasti begitu. Tapi kalau kita carmuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada itu batasan waktunya. Tuh, kalau kita carmuknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada batasan waktunya. Nah, jangan sampai kita jadi manusia yang nyebelin. Istilahnya nyebelinnya, kalau lagi ada perlunya, kita dekat sama Allah dah. Kita ke masjid, kita istighfar, kita doa nih. Jangan sampai seperti itu. Kalau bisa kita emang ibadah, benar-benar fokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nyebelin. Nah, kalau nyebelin kan kagak enak. Kalau kita hidup di sekitaran daerah kita jadi orang yang nyebelin. Pasti orang banyak yang gimana ya, ngomongin kita, ngedoain kita yang kagak-kagak gitu. Kalau bisa kita jangan dah jadi makhluk yang nyebelin. Bagaimana kita cara fokus kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi SAW memberikan suatu ajaran ya, di mana dalam kehidupan sehari-harinya itu kalau pagi setelah dia sholat subuh dan sampai dia mengerjakan pekerjaan rumahnya, membantu istrinya itu semua tuh, itu ada tuh di, kalau emang mau ini belajar dah ntar dah, ada bukunya tuh, kehidupan sehari-hari Nabi. Nah, dia menyuruhkan kepada umatnya untuk sholat duha. Nah, kita cari muka kita kepada Allah, kita sholat duha dah. 2 rakaat kita sedekahkan untuk sendi-sendi kita ini. Karena di dalam tubuh kita ada beberapa sendi, kita sedekahkannya dari sholat duha dah. 2 rakaat yang keduanya, nah itu baru dah minta permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta rezeki yang thayyib, yang berkah untuk membawa kita menjadi orang yang bertakwa dalam kehidupan kita, dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut kan perlu dunia juga. Nah, perlu adanya, istilahnya kita harus kerja juga. Jangan kita minta sama Allah, ya Allah bagi gue nih, kagak begitu. Jadi istilahnya doa boleh, tapi ada kerjaannya juga, ada ikhtiarnya. Kita kerja, yang jadi ini kita ngobjek, banyak tuh. Gimana cara-caranya dah tuh, cari rezekinya. Masing-masing punya, yang jadi petani dia pergi ke sawah, yang jadi pekerja dia datang ke kantor, yang punya profesi dokter dia datang ke rumah sakit, dia kerja di sana dah, diperiksa dah ini. Cara yang keduanya lagi disedekah. Sekarang ini banyak amalan-amalan yang memberitahukan sedekah subuh. Nah, sedekah subuh sangat baik sekali. Jadi dalam suatu riwayat itu Nabi menyuruhkan untuk sedekah subuh, memang manfaatnya sangat banyak sekali.
pada sahabat-sahabat Baitur Rahman yang sudah biasa sedekah subuh bisa ditingkatkan dah. Kalau yang belum, dicobain dah. Nanti ada hikmahnya baru dah ngomong. Gitu. Sedekah udah, sholat duha udah. Yang paling top nih ibadah untuk cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun dah di sepertiga malam kita. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tuh. Allah Subhanahu wa taala menyerukan, bangun dah sepertiga malam. Lu ngomong dah sama gue dah. Ya, istilahnya begitu kalau orang minta. Ngomong dah apa yang lu perluin, apa yang lu minta. Insya Allah gue kabulin. Kagak sekarang, besok. Ya, itu kan tergantung istilahnya Allah tahu kapasitas kita. Ini kalau dikasih sekarang, ini orangnya gimana? Nah, kalau dikasih besok, ini orangnya gimana? Jadi udah ada kapasitasnya gitu. Allah udah ngerti nih. Kalau dikasih sekarang dibakal sombong, ya pastinya Allah kagak bakal kasih gitu. Jadi wa minal laili fatahajjat bi nafilatan lak. Nah, itu minta dah sepertiga malam itu. Kita komunikasi sama Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam seperti itu khusyuknya lebih dapat. Kita sholat, kita ini minta bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga malam itu lebih dapat, lebih enak. Kita mau ngomong apa aja bisa. Kalau kita minta bantuan sama manusia, ada keterbatasannya. Ada keterbatasannya, ada waktunya juga. Kalau minta sama Allah, nggak ada kata-kata seperti itu. Lu minta dunia, gue kasih dunia. Lu minta akhirat, gue kasih akhirat. Nih, kata Allah begitu. Nah, jadi dari itu fokus kita cari mukanya ke Allah itu, nah ajaran-ajaran yang tadi yang saya sebutkan itu dapat kita praktekkan untuk kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita udah cari muka ke Allah, masa Allah kagak lihat, oh muka lu kayak gini, ya, istilahnya begitu. Kita udah laksanakan tuh ibadah-ibadah seperti itu, pasti Allah ingat, oh nih hambaku nih lagi minta sama aku. Ini malam dia mintanya ini. Oh iya. Disuruh malaikat kabulin. Nah, insya Allah kabul udah. Sobat Baitur Rahman yang berbahagia. Kenapa kita harus cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzu fadlil azim. Wallahu dzu fadlil azim. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu furqan, dan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Surat Al-Anfal ayat 29. Sobat Baitur Rahman yang berbahagia, Allah menyuruh orang-orang untuk beriman bahwa apabila mereka bertakwa kepada Allah, yaitu memelihara dirinya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, insya Allah dah. Kalau udah seperti itu, Allah akan ingat tuh, nih hamba yang baik. Dia udah laksanain ini, dia jauhin larangan gue. Dia laksanakin perintahnya. Insya Allah Allah akan berikan rezeki yang tidak diduga-duga, semuanya Allah akan berikan semuanya itu. Sahabat Baitur Rahman yang berbahagia, mungkin dapat kita tarik kesimpulan bagaimana cara kita fokus kepada mencari muka kepada Allah dari dari uraian tadi kita
melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, kita tambahin dengan sunnah-sunnahnya, kita sedekah, kita sholat duha, dan paling top lagi dah kita sholat tahajud. Insya Allah itu akan menjadi suatu cara kita mencari muka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.